Thank you so much untuk panelis kita. Wow, lihat velodrome benar-benar penuh dari ujung ke ujung dan bahkan di festival sudah banjir lautan manusia. Kita tentunya berada di grand final yang luar biasa. Dua raja memperebutkan satu Immortal Champions Trophy. Jadi mari kita berikan semangat yang luar biasa. Gue pengen juga yang di festival tepuk tangan biar yang di luar sana mendengar. Kalau MPL Indonesia benar-benar menggetarkan Jakarta. Tanpa berlama-lama. So Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Bounce back dari RRQ yang akhirnya juga membuat tamparan buat Onyx. Dan kita akan melihat kerajaan mana yang nantinya akan runtuh terlebih dahulu. Karena riset telah dilakukan dan Keyboy sudah mulai ter-trigger satu buah revitalize-nya. Onyx gak mau lagi nih mereka kalah poke, kalah dari segi bagaimana resource-nya keluar. Dan akhirnya udah mulai ditambahin lagi CC powernya nih. Yes, RPM yang kendor di Onyx di game yang tadi ini langsung mereka perbaiki. Setidaknya walaupun mereka punya satu kesempatan untuk bisa disengage, tapi setidaknya RPM-nya ditentukan dengan hal yang sama. Karena kondisi kali ini, head-to-head antara jungler tank dan juga jungler assassin ini akan cukup berbeda. Kairi akan cukup berat di early game dan bahkan lihat, Kairi bahkan mengeluarkan retribution-nya. Di depan sana satu buah Shadow berhasil di-trip, dan bahkan perpasukan dari tim Onyx gagal mendapatkan first blood, tapi satu poin yang sama, Flicker terpop-up. Karena memang belum ada level 4 juga ya untuk Kairinya. Sementara untuk Settlement Emblemnya memang menggunakan Rapture dan Festival of God untuk Toy. Mengandalkan sustainnya, namun jangan lupakan Master Assassin. Ini yang akan membuat dari Savero akan memberikan pressure lebih besar lagi. Agak sedikit berbeda Sans. Ini dengan Quantum ya, yang biasanya kita ngelihat untuk bagaimana Valentina kan fleksibel banget ya. Tapi lihat di arah top lane, Shadow Kill! Terbagi! Hidok yang berhasil menyelamatkan para pasukan dari RRQ dari First Blood. Tapi dibalik itu semua, dengan kondisi turtle yang terbuka, informasi yang mahal adalah Kairi tidak bisa kontes harusnya. Iya, tapi dua resource flicker tadi udah lumayan ke-trigger juga ya. Kan menjadi informasi yang cukup baik. Tapi lagi-lagi, adanya tank jungler versus assassin ini agak sedikit berat untuk Onyx bisa menguasai objektif Turtle 1. Ya, tapi Daira menunjukkan batang hidung di depan sana mencoba melakukan delay untuk perpasukan dari tim RRQ. Retribution sudah pasti didapatkan oleh Susujin. Meanwhile Iko berada di level 4. Apakah ada implosion? Dan bahkan di depan sana tertarik begitu saja. Secret Hammer pengating tapi first blood di tangan para pasukan dari tim RRQ. Para pasukan dari tim Onyx bahkan Riz masih bisa selamat Savero. Damage yang masih belum cukup karena di retail. Staking dari scaling hero-nya masih belum maksimal. Tapi turun ke bawah udah menjadi sebuah keputusan yang tepat untuk Savero. Karena kalau tidak Onyx tadi lulata. Shadow Kill! One last hit from Kairi. Terasa menutup jalan para pasukan dari tim RRQ tapi Susujin mencoba untuk bertahan seorang diri di depan sana dan selamat. Avatar of Guardian mencoba mendapatkan Susujin dan take down. Pertukaran yang mahal. Susujin ditukar Keyboy, totally worth it untuk Onyx yang sedang under. Dan ini adalah masalah dengan adanya tank jungler ketemu dengan adanya hero-hero yang bisa megangin. Emang selamat dari Lutfi, tapi tidak dengan adanya Keyboy yang langsung juga nge-backup dan akhirnya Onyx menukarkan turtle yang mereka relakan untuk RRQ dengan point kill yang mereka terlihat cukup memaksa. Tapi seenggaknya ini worth untuk mereka. Tapi dengan RRQ yang memiliki keunggulan sangat besar untuk di objektif early bahkan sampai di perfect turtle, Onyx sadar tidak bisa untuk memperebutkan turtle. Yang dia perebutkan adalah point kill. Orangnya terlebih dahulu. Kalau untuk kita anak ranked bilangnya orangnya dulu. Orangin dulu. Alright, tapi ya memang dari segi gold gap-nya juga nggak terpaut jauh ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana combo ini berjalan dengan cukup baik oleh Onyx. Terlihat dari win rate mereka juga. Yes. Dengan hero-hero yang mereka bawakan. Sementara sekarang gold lane rame. Implosion! Second Hammer kali ini hanya mendapatkan sosok dari Gatot Kaca bahkan membalikkan kembali ke kanan. Dan RRQ tenggelam. Onyx benar-benar membalikan seluruh kesempatan yang dimiliki dari tim RRQ. Keunggulan dengan tidak adanya implosion dengan flicker dan turtle yang kedua mau muncul. Onyx bisa kontes kali ini. Yes, dan juga satu buah flicker memang implosion di combo menjadi dua orang yang terkena, tapi sayangnya nggak ada follow up damage yang cukup tadi. Dan terlalu dalam juga sepertinya dengan di dalam satu buah outer turret. Dan akhirnya ini akan menurunkan kembali bagaimana si tapi Susujin hati-hati. Buying time bakal coba dilakukan. Susujin udah bisa digendong oleh Lutfi. Tapi Dairon men-zoning out Sans di depan sana. Dengan Sans
yang tidak ada Venom Strike. Imitasi dan bahkan dibalikan dan Retribution dari Sosujin. Berhasil mendapatkan, tapi nampaknya flicker dari Luffy berhasil mendapatkan Sosujin. Following up yang belum ada membuat Sosujin masih bisa bertahan di depan sana. Luffy yang akhirnya terperangkap di dalam perangkap sang raja. Kehilangan satu poin kill menjadi kerugian si Onyx. Lihat, gold yang benar-benar unda-undi kalau kata Bude Monster. Membuat RRQ hanya unggul 100 gold. Dan kalau di mata kita para caster, 100 gold is nothing sebenarnya. Bener, hampir kayak nggak kelihatan ya bahkan. Dan kali ini RRQ kembali menunjukkan bagaimana mereka bisa mengontrol objektif dengan begitu baik, terutama memaksimalkan adanya tank jungler dengan begitu baik. Dairen yang memang coba untuk langsung menargetkan dirinya menuju ke arah Suns ini tidak akan nyaman Sunsnya. Apalagi juga bisa mirror nantinya untuk lane jauhnya. Sementara outer turret top lane berhasil dikantongi pula oleh Toy. Keuntungan berlipat ganda kali ini berhasil untuk diamankan oleh RRQ dan Onyx. Ini lagi dalam keadaan yang cukup sulit karena Luffy, oke dia mau megang ke arah Sujin, tapi follow up damage-nya siapa? Tapi Kairi nggak boleh tumbang. Kalau Kairi tumbang ini nggak menjadi sebuah masalah. PNS dibuka, di depan sana Kairi. Shadow Kill terbagi, dan bahkan outplay hampir. Dia menggagalkan sosok Kairi untuk meng-outplay. Dia adalah raja yang pernah turun ke MDL dan bangkit ke MPL. Dia Dairen. Dairen, wow, satu outplay yang begitu manis. Berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Kairi dan itu adalah poin yang sangat-sangat mahal bermodalkan dengan adanya satu buah heptasis. Cukup untuk bisa memberikan damage untuk Kairi di keadaan 1v1 barusan. Apalagi dia punya Dreadnought. Jadinya dia bisa sedikit menahan apa yang sudah diberikan oleh Kairi itu sendiri. Karena kue Shadow, dan kalau tadi mungkin gak Dreadnought, itu Kairi outplay. Udah pasti FYP 1 minggu, tapi kali ini Dreadnought yang menggagalkan itu semua. Iya, jadi Dreadnought ini sangat-sangat membantu juga untuk bagaimana nantinya Dairen ini bisa melakukan backstep kah? Untuk main front to back, mengincar lini belakang dan itu sangat-sangat worth banget untuk Dairen. Apalagi dengan conclusive blast-nya. Sementara dengan keadaan seperti ini Onyx harusnya akan merelakan kembali turtle yang ketiga. Yes, jangan sampai mereka memakan implosion! Sidok berhasil memakan Luffy sebagai badan dan Keyboy. Dia cuma punya Avatar of Guardian untuk defensif, memakan berhasil dan Avatar of Guardian per defensif betul-betul keluar. Mau tidak mau, Keyboy dengan tidak adanya Luffy, dia menjadi badan satu-satunya dan Suns. Kali dengan Venom yang dia miliki, cuma bisa melakukan player minion. Suns is back, tapi Suns 2 game belakangan ter-shutdown gameplaynya. Iya, bener-bener dimatiin ya. Dan lagi-lagi, aduh Venom Strike, Kavero. Wah, langsung heavy crossbow untuk kabur ya, tapi ada celah juga yang coba untuk dimanfaatkan oleh Kairi. Pencurian terhadap orange buff barusan juga memanfaatkan lagi waktu dan ruang agar setidaknya dia bisa mendapatkan farmingan. Karena dari tadi ini invasi-invasi yang dilakukan oleh RRQ sulit banget untuk dibendung. Mau diusir, siapa yang bisa menyumbangkan damage secara cukup untuk bisa numbangin Sujin yang ada di lini paling depan? Ya, tapi Sujin belum memiliki power untuk bisa ditumbangkan oleh tim Onyx. Tapi time by time dia harusnya udah sadar kalau tank jungler itu nggak bakal sekuat itu di late game. Tapi dibalik semua para pasukan dan tim Onyx, Luffy kembali menjadi target utama. Ingat ada Skypiece dan Keyboy berhasil menangkap Toy dari backline. Mencoba melakukan zoning out. Dua tim yang terjadi. Avatar of Guardian for defensive. Mau nggak mau Keyboy harus mundur. Karena damage tidak bisa dibendung. Dan Keyboy harus ter-take down. Skypiece menyala. 3 poin kill di tangan dari sosok Toy. Menandakan Skypiece dengan nominal stack yang tinggi. Iya, dan juga tadi sebenarnya makin kena tahunnya ya untuk Toy, tapi nggak ada follow up damage yang nyampe. Tadi IMU dari Suns ini ngopinya ke arah Dead Sonata. Dan itu gak cukup untuk bisa memberikan damage secara maksimal untuk numbangin ke arah Toy yang jadi targetnya. Karena dari segi itemization juga kita udah lihat Skypiercer malah Victor. Bagaimana tidak, ini akan menuju ke arah satu buah Wind of Nature. Toy-nya aman banget. Wah, Toy-nya bisa dibilang head to head dengan Kairi dia sangat kuat. Tapi saat ini kesempatan dari tim Onyx gimana caranya mereka untuk punya waktu untuk nge-delay balik lagi. Game pertama RRQ sempat melakukan delay terhadap Toy. Dan kali ini Onyx dengan under position yang mereka miliki, delay satu-satunya jawaban untuk Xavero bisa bersinar. Karena time by time balik lagi tank jungler itu bakal fall off. Ya turun ya powernya ya. Tentu, tapi ya turret-turret dari RRQ juga masih berdiri kokoh ya. Belum ada yang hancur sama sekali juga. Onyx, mereka akan mengandalkan nantinya power dari Suns untuk mengopi ke arah satu buah feeder ice track untuk bisa menjaga teritori high ground-nya. Dan setidaknya kali ini Kairi, tapi conceal Idok berhasil melihat di mana Kairi berada. Mencoba untuk didapatkan, tidak mau terlalu terburu-buru dan implosion! Idok 1 implosion
merubah segalanya. Calculate, sabar. Tapi ternyata Spider Asterix langsung menyambut bersama dengan Petrify. Iya, dan Kairi tadi nge-cancel recall-nya ya. Aku pikir dia tetap coba untuk recall aja, tapi ternyata dia mencoba untuk peruntungan. Mendapatkan setidaknya oleh-oleh kah poin kill, tapi ternyata perbedaan atribut yang terlalu jauh dan hadirnya pemain-pemain dari RRQ dengan rotasi cepat. Akhirnya Kairi pun hilang. Nice try Kairi. Dia berat banget untuk bisa melakukan split push. Karena lihat dengan konsil gaming dan alur sungai yang menuju ke arah bottom lane itu merubah segalanya. Alright. Dan lihat, best turret holy defense dari top lane sudah hilang. Di mid lane pun juga sama. Tapi target mereka ternyata di arah bottom lane. Karena dengan tidak adanya Luffy, tidak ada yang bisa digendong oleh para pasukan dari Demonic. Tidak ada damage tambahan. Savero, clear minion, menuju ke arah bottom lane. Tapi lihat Sony ngatur Kiboy. Termakan di arah bottom lane. Kembali lagi Sky Piercer yang lebih dari Toy. Berubah segalanya, 7.800 gold difference. Wah ini terlalu jauh sih, dan kali ini ada konsil kembali dipertunjukkan oleh RRQ. Oke, Ludwig Flicker mencoba untuk mengkira siapapun di depan sana. Zoning out mulai terjadi, tapi nampaknya dengan para pasukan dari Demonic yang tidak bisa melakukan falling up damage. Ini tidak ada Toy yang bisa ditumbangkan. Tidak mau terlalu terburu-buru dan Kairi. Satu poin kill yang sangat mahal, shutdown pun terjadi. Dengan sangat mahal, mereka mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Tapi nampaknya Dairen mendeteksi di mana keberadaan dari Ludwig. Dairen tidak mau terlalu terburu-buru. Satu kuat Shadow udah mulai menyangkut. Tapi dengan adanya Shadow kill yang terbagi dengan adanya Kairi masih menyangkut. Kuat Shadow terakhir membuat Dairen tertakedown di dalam outer turret. Walaupun tadi udah sempat pindah target ke arah Little Wonder, ternyata itu dia kuat Shadow yang nyangkut menuju ke arah Dairen. Satu buah avatar Guardian, Zotsojin, sekeletul mau dan hati-hati Zotsojin. Kali ini berhasil selamat. Kairi terkena outplay dengan ada kombinasi Riz dan juga Zotsojin. Miscalculate. Kairi ini benar-benar harus calm down. Karena kalau bisa gue lihat, Riz yang mungkin tidak calm down di game 1. Dia malah berbalik sekarang. 2 game terakhir dia benar-benar calm down banget. Wah tapi lihat calm down yang di Gila. festival luar biasa. Antusiasme yang begitu ramainya. Halo festival, mana tepuk tangannya festival? Gila lautan manusia itu dia. Tepuk tangan festival, satu tepuk tangan aja menggetarkan Rawamangun. Rawamangun ya. Alright, tapi dengan momen-momen tadi ya, flicker yang coba untuk dikeluarkan oleh Lutfi mengunci ke arah Toy. Akhirnya ada upaya yang berhasil dilakukan oleh Onyx untuk bisa mempersempit ketertinggalan mereka. Betul banget. Itu tadi benar-benar flicker yang berani banget dan untungnya dapat Toy. Dan mahal banget. Iya, dan Itu dapat mahal. kill. Itu benar-benar tugas Kairi yang nyambut ya. Dan ya, RRQ mereka juga nggak... Implosion! Tapi Purify berhasil didapatkan karena Sans, tapi utama mereka karena Lutfi. Kembali lagi dengan tidak adanya Lutfi, tidak ada yang bisa digendong. Itu yang menjadi sebuah poin mahal untuk RRQ. Sedangkan kalau ada Lutfi, semua tim RRQ bahkan Zotsojin sekalipun yang keras, Konsil? itu akan sebuah masalah. Riz, flicker for defensive dengan Wings by Wings. Dan satu buah Shadow mundur ke arah belakang Kairi mencoba untuk balik kembali, tapi dengan tidak adanya Keyboy, mereka Avatar Guardian for defensive berhasil menghindari perangkap dari RRQ. Oke, dan sepertinya B-Boy masih bisa mundur dan Sans dia aimnya terhadap Fredrin. Sehingga tidak ada follow up damage yang bisa disumbangkan lagi untuk mengusir pemain-pemain dari RRQ. Sementara memang dari Onyx mengetahui ya, mereka kurang jumlah. Mereka nggak akan paksa dari Lordnya cari angle yang lain di mana Kairi mendorong satu wave di arah tengah. Tapi sadar gak sih, yang dilakukan para pasukan dari Demonic adalah mendelay. Mendelay agar Lutfi kembali lagi datang ke lane of down. Oke. Walaupun mereka terlambat untuk set up berbicara turtle, tapi waktu yang mahal sampai Lutfi bisa datang lagi ke lane of down, itu udah enough. Enough ya, udah cukup ya. Alright, tapi untuk kali ini upaya untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Onyx oleh RRQ. Tinggal gimana caranya mereka memberikan eksekusinya lagi. Onyx juga lagi kelimpungan, bagaimana mereka melakukan targeting. Siapa yang harus di-lock dulu, Toy-nya kah? Atau Rinsnya sebagai sumber damage dealer terbesar dari RRQ untuk saat ini. Karena tadi upaya ke Rins oke berhasil, tapi Rinsnya jadi bebas banget. Ya, dan Rins kali ini harus di-copy sama Sans, atau bahkan Sans melakukan copy terhadap Idok. Itu dia butuh badan. Ingat, kalau Sans ngebuka badannya, tandanya magical damage dari tim Onyx udah nggak ada lagi. Sedangkan continuous damage yang mereka miliki antara Sans atau Savero. Kairi, selama nggak ada Quest Shadow, selama nggak ada Shadow Kill, Kairi nggak bisa berbuat banyak. Iya, sangat-sangat ya tertahan dari segi power hero-nya juga.
Tapi memang Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu. Jalanin wave tengah agar ada trillion push yang akan bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Tinggal gimana caranya Onyx mereka akan dipertanyakan defense manuvernya. Body block telah dikeluarkan oleh Susuji. Di arah bottom lane mereka sudah membuka satu buah turret. Dan bahkan di tengah base turret menuju ke arah top lane. Sans masih punya implosion. Target para pasukan dari tim Onyx. Mereka udah mulai harus satu target. Karena kalau tidak, tim RRQ sudah bisa mendapatkan base turret dengan ompong. Dan itu dia, ompong melompong. Oh iya. Walaupun memang ompong-lompong tapi Onyx masih punya kesempatan untuk memperpanjang bagaimana game ini berlangsung. RRQ, mereka cukup berpuas dan bermain disiplin dengan hancurnya 3 base turret dan Lutfi. Lutfi, flicker, menuju ke arah Riz, mencoba digendong, tanpa ada following damage, dan bahkan implosion dari Sas menuju ke arah Sojin. Avatar Guardian for nothing, membalikan kembali keadaan, Kimo kena jalan untuk pulang, dua tim yang berbeda, Daira melakukan buying time, nampaknya Daira tumbang, Savero still survive, bersama dengan Lutfi, kali ini yang ditumbangkan Kimo di depan sana, tidak ada badan. Onyx tidak punya badan, Onyx punya Sansa, Savero dan Kairi, mampukah mereka bertahan? Oh, mereka mau paksakah? Dengan 4 pemain mereka unggul jumlah dan sekali ini mereka bakal mengawal Watches juga minionnya. Oke, minion yang mencoba untuk mulai masuk ke base turret, kami lihat apa terjadi di implosion! Target utama mereka Savero dan tertakedown, gak ada magical damage, kalau Sas juga tumbang, karena sosok dari fisikal sudah hilang, dan ini Pacara! Dua sama di depan mata untuk para pasukan dari tim RRQ. Kalau masuk takedown dan tim RRQ bangkit dari kekalahan 2-0. Tidak butuh Lord dan RRQ berhasil untuk